Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di Pastoral Note minggu ini. Pasti di antara Bapak Ibu Saudara banyak yang mengenal lagu sekolah minggu yang liriknya berkata jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Lagu ini sangat terkenal dan banyak dinyanyikan, terutama dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu dari masa ke masa. Ketika kita menyanyikan lagu ini saat ini, apakah perjalanan kita bersama Yesus masih bersama dengan Dia? Apakah perjalanan Bapak Ibu Saudara hari ini masih bersama Yesus? Apakah kita masih merasakan bahwa Yesus ada beserta dengan kita? Apakah kita jauh dari Yesus? Kita berjalan sendiri. Satu waktu dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Allah pernah marah kepada bangsa Israel. Karena ketika Musa naik di Gunung Sinai, bangsa Israel membuat patung lembu emas. Dan kemudian mereka membawa korban buat patung itu. Dan mereka membawa penyembahan buat patung itu. Dan Allah begitu marah dengan bangsa Israel. Dalam perjalanan keluar dari perbudakan, Allah menyertai mereka. Allah menuntun mereka, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan. Tetapi mereka menyembah patung. Mereka menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh mereka. Dan kemudian Allah berkata kepada Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang kedua dan ketiga, saya akan bacakan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di tengah jalan. Allah tidak mau lagi berjalan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang mau melakukan sesuka hati mereka. Dan kemudian Musa memohon kepada Allah di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan berjalan selangkah pun dari tempat ini. Musa tahu bahwa perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, itu tidak mudah. Musa tahu bahwa dia tidak bisa sendiri. Bangsa Israel tidak bisa sendiri. Bangsa Israel butuh penyertaan Tuhan. Karena itu Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak mau bergerak selangkah pun dari tempat ini. Dan kemudian Musa mengkonfirmasi lagi permohonannya dan memohonkan ampun buat kekerasan hati bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 9, dia berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa tahu perjalanan yang sulit ini, perjalanan bangsa Israel ini harus ada di dalam penyertaan Tuhan. Harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan seseorang bersama-sama, dikatakan perjalanan bersama, beserta dengan seseorang, kita berjalan dengan arah atau tujuan yang sama. Karena kita berjalan bersama-sama berarti kita berjalan menuju arah yang sama. Ketika dalam perjalanan hidup kita ini, sampai hari ini, apakah kita sudah satu tujuan dengan Tuhan? Apakah kita sudah satu arah ketika kita meminta Yesus menyertai perjalanan hidup kita? Ataukah kita yang meminta Tuhan, kita yang memaksa Tuhan untuk berjalan dengan kita menuju tujuan yang kita mau, menuju arah rencana yang kita mau, kepada hal yang kita mau? Dalam perjalanan bangsa Israel, Allah sudah menyediakan tanah perjanjian. Tujuan mereka adalah tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Tetapi dalam perjalanan itu, yang awalnya Tuhan mau menyertai mereka, tetapi Tuhan
tidak mau lagi menyertai mereka karena kekerasan hati mereka. Mereka sulit diarahkan. Mereka berbuat sesuka hatinya, seenak mereka. Dalam perjalanan hidup kita juga, apakah kita seringkali mementingkan, mendahulukan apa yang kita mau dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau? Apakah dalam perjalanan hidup kita ini kita selalu meminta, Tuhan besertalah aku kepada rencana, tujuan yang aku mau. Atau kita berkata, Tuhan, aku tahu rencanamu lebih baik daripada rencanaku. Aku tahu Tuhan punya jalan, punya rencana yang lebih baik daripada rencanaku. Kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah itu tahu lebih baik, tahu yang terbaik buat kita, Dia akan membawa kita ke rencananya, kepada tujuannya, kepada kehendaknya yang lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan, lebih daripada apa yang sudah kita rencanakan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus satu tujuan dengan Tuhan. Kita harus menundukkan diri kita, taat kepada Dia, sehingga kita bisa sampai kepada rencana Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Dia. Kita beriringan bersama dengan Tuhan. Kita minta Tuhan menyertai kita. Dan kita mau rencana Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Dan kita di bawahnya sampai kepada rencananya yang ajaib. Dan yang kedua, ketika kita berjalan dengan seseorang, berarti kita berjalan dekat dengan dia. Kita berada dekat dengan dia. Kalau seseorang berjalan tidak dekat atau kita berjalan berjauhan dengan seseorang, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berjalan bersama dengan dia. Kalau kita berjalan dengan orang tua kita, atau kita berjalan dengan sahabat kita, atau kita berjalan dengan keluarga kita, kita pasti akan berada di sekitar mereka. Kita akan berjalan bersama dengan mereka. Berarti kita ada dekat dengan mereka. Berada, berdiri dekat, melangkah dekat dengan mereka. Itu kita bisa katakan bahwa kita berjalan bersama. Demikian juga kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita katakan kita jalan serta Yesus. Tetapi apakah kita dekat dengan Yesus? Apakah kita sudah mendekatkan diri kita kepada Yesus? Ataukah kita bilang kita beserta dengan Yesus, kita berjalan serta Yesus, tetapi kita jauh dari Tuhan? Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti dalam perjalanan itu kita akan membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena kita dekat dengan Dia, kita akan membangun komunikasi seintens mungkin supaya selama perjalanan itu kita semakin dekat dengan Dia. Kita semakin mengenal Dia. Kita semakin mengetahui apa yang menjadi rencananya. Ketika kita berjalan dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus membawa diri dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan kita jalan serta Yesus, jangan membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia, sehingga kita semakin mengenal Dia. Dalam perjalanan hidup kita ini, ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Ada banyak hal yang terjadi di luar rencana kita. Ada mungkin hal-hal yang di depan, yang ada, yang mungkin kita hadapi di luar apa yang kita rencanakan. Dia, Tuhan yang lebih tahu ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Ketika kita membangun kedekatan dengan Dia. Ketika dalam perjalanan hidup kita ini, kita dekat dengan Dia. Kita akan mengerti. Kita akan tahu. Dan kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Kita akan mendapatkan arahan. Kita akan mendapatkan petunjuk. Kita akan mendapatkan solusi. Di mana ada saatnya kita tidak bisa mengatasi rintangan-rintangan dalam perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena itu, jangan hidup jauh dari Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan, beserta dengan Dia. Dan yang ketiga, ketika kita berjalan dengan Yesus, ketika perjalanan hidup kita ini, kita berjalan beserta dengan Dia.
kita akan merasa tenang. Seperti yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Daud menggambarkan Tuhan Allah itu seperti gembala yang membimbing, menyertai, melindungi, memelihara. Dia seperti gembala yang tidak meninggalkan dombanya. Bahkan ketika dombanya tersesat pun, dia akan mencari dombanya. Dia gembala yang baik, yang menyertai dan menjaga domba-dombanya. Sehingga Daud berkata di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadaku dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada ketenangan ketika kita merasakan gembala yang baik itu beserta dengan kita. Berjalan beserta Yesus, kita mendapatkan ketenangan. Karena dalam perjalanan hidup kita ini tidak menjanjikan jalan selalu rata. Seperti lagu dalam liriknya, jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, jalan dalam suka. Ketika matahari yang terik, panas mengenai kita. Ketika hujan, ketika badai, ketika angin. Di dalam perjalanan itu, kita akan merasa tenang. Karena kita berjalan beserta Yesus. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita merasa takut, merasa khawatir. Tetapi ketika kita tahu kita berjalan beserta Yesus, kita merasa tenang. Karena gembala yang baik itu menjaga kita. Dia juru selamat yang ajaib, yang bisa membawa keselamatan buat kita. Selama kita dekat dengan Dia, selama kita berada dekat dengan Dia, selama kita berjalan beserta Dia, bahkan lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya itu yang menolong kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Topan badai menerpa, gembala yang baik itu. Tuhan yang beserta dengan kita itu, yang akan melindungi dan menjaga kita. Dia membawa kita kepada rencananya. Dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan akan membawa kita kepada rencana kehendaknya yang terbaik buat kita. Tetapi berjalanlah bersama dengan Dia, besertalah dengan Dia. Di dalam hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah kehilangan arah. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu lagi bagaimana arah hidupku ke depan. Apa yang akan terjadi atas hidupku, dan itu begitu menakutkan. Kembalilah dekat dengan Tuhan dan kemudian berjalanlah bersama dengan Dia. Bangun hubunganmu sehingga engkau semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Tetap semangat berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.